Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Video ini dibuat oleh Frida Arista Saharani NBI 11151-900-158 guna memenuhi evaluasi akhir semester Gasal 2020-2021 Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya yang diampu oleh Herlina Kusumaningrum MA. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kebebasan pers di Indonesia. Pers adalah institusi sosial sebagai lembaga kemasyarakatan. Pers umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku, di mana sistem itu hidup, sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik pemerintahan yang ada. Bersama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara. Oleh karenanya, pers dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara di mana pers itu berada. Sistem pers dunia ada 4. Yang pertama, sistem otoriter, sistem liberal, sistem tanggung jawab sosial, sistem totaliter, Soviet atau sistem komunis. Sistem otoriter sendiri adalah kepanjangan tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor langsung, dan peraturan organisasi media, individu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers dapat dimiliki baik secara publik ataupun perorangan, namun tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebebasan pemerintah. Jadi di sini pers sangat dibatasi dan dijaga ketat oleh pemerintah untuk menyebarkan mengenai berita mengenai pemerintahan ataupun kebijakan mengenai pemerintahan. Lalu ada sistem liberal. Sistem ini adalah sebagai bentuk perlawanan dari pandangan otoriter. Pers berfungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah, sekaligus memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Siapapun punya hak untuk menerbitkan media asalkan mempunyai kemampuan secara ekonomis. Dalam sistem liberal tidak ada izin atau lisensi khusus untuk menerbitkan media. Apa yang baik dan tidak ditentukan oleh khalayak, bukan penguasa. Penguasa juga tidak punya hak untuk mengatur isi berita. Jadi dalam sistem liberal ini sudah adanya kebebasan-kebebasan pers, kebebasan dalam menyiarkan atau menyebarkan media, dapat juga sebagai alat untuk sebagai media untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu selanjutnya ada sistem tanggung jawab sosial. Sistem ini merupakan hasil perkembangan dari sistem liberal. Media selain memberikan informasi, hiburan, keuntungan juga harus dapat memberikan individu hak untuk mengemukakan masalahnya di dalam forum media, dan jika tidak dapat melaksanakannya, maka ada pihak yang harus melaksanakannya. Di bawah teori ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik profesional, dan dalam hal penyiaran dikontrol oleh badan pengatur penyiaran. Jadi ini sebagai perkembangan dari sistem liberal. Jadi di sini tetap adanya yang mengontrol. Cuman yang mengontrol bukan penguasa, namun adalah badan pengatur penyiaran masyarakat agar terciptanya kode etik yang profesional. Lalu ada sistem totaliter Soviet atau sistem komunis. Dikembangkan dari ideologi Marxis dan nilai kebersamaan antar kelas maupun antar partai atau golongan. Sistem ini menganut kebebasan kapitalisme, individualisme, borjuasi, dan bukan untuk menyatakan pendapat. Tujuannya adalah untuk kelangsungan sistem Soviet. Media dikontrol oleh tindakan ekonomi, politik pemerintahan, badan pengawas, badan partai yang loyal, dan anggota partai ortodoks. Media dalam sistem Soviet dimiliki dan dikontrol oleh negara dan sebagai kepanjangan tangan negara. Jadi, sistem totaliter Soviet atau sistem komunis ini sama dengan sistem otoriter yang mana menjadi kepanjangan tangan dan dikontrol oleh pemerintah. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana dari masa ke masa mengenai kebebasan pers di Indonesia, yaitu masa Orde Baru Orde Lama. Masa Orde Lama, pada rezim Orde Lama misalnya dengan kembalinya sistem Indonesia memakai Undang-Undang Dasar 1945 dan menggunakan sistem politik pemerintahan presidensial pada tahun 1959 sampai 1966, yang terjadi justru sebaliknya. Demokrasi yang seharusnya tanpa embel-embel diubah menjadi terpimpin atau dipimpin oleh seseorang, sedangkan kemerdekaan pers yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang 1945 justru dikebiri. Begitu juga
juga pada masa Orde Baru yang pada mulanya memang mengiming-imingi dengan terjaminnya kemerdekaan pers dengan dikeluarkan UU Pokok Pers nomor 11 tahun 1966. Undang-undang ini sebetulnya hanyalah cek kosong yang kalau diperhatikan tidak sesuai dengan yang tertulis. Di balik itu terdapat berbagai belenggu dari kehidupan pers di Indonesia. Kontrol pemerintah melalui keharusan mendapat surat izin semakin kuat. Bagi yang tidak memiliki surat izin, maka tidak diperbolehkan menerbitkan pers. Pembatasan itu dikaitkan dengan kepentingan pemerintah yang cenderung akan melahirkan praktik korupsi karena permintaan terhadap surat izin yang begitu banyak, tetapi untuk mendapatkannya yang begitu sulit. Jelas sekali bahwa kemerdekaan pers tidak hanya dipasung melalui pembatasan saja, namun juga sampai terjadinya pembunuhan terhadap wartawan yang dinilai mengganggu kepentingan orang yang dekat dengan kekuasaan, misalnya dengan dilakukannya penculikan dan penembakan mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta yang menuntut mundur Soeharto dari jabatan. Dan hampir bersamaan beberapa penerbit anti pemerintah pada saat itu seperti tabloid Deli, majalah Berita Tempo, dan editor dicabut SIUPP-nya oleh pemerintah. Hal ini sebab pemerintah mengeluarkan hukum represif yang membelenggu kebebasan pers. Dengan itu, maka tidak dapat lagi terbendung aksi-aksi mahasiswa untuk melawan Orde Baru yang pada akhirnya berhasil meruntuhkan kekuasaan Soeharto. Kejatuhan ini melahirkan rezim baru yang dikenal dengan konfigurasi politik reformasi. Lalu di era reformasi, kemerdekaan pers kemerdekaan pers ini ternyata menimbulkan euforia atau pesta pora kemerdekaan pers setelah 28 tahun terbelenggu oleh rezim Orde Baru. Hal ini terjadi karena setiap orang bebas penerbitan tanpa harus memiliki SIUPP serta dijamin tidak ada sensor dan pemberedelan. Dampaknya penerbitan tumbuh bagai jamur di musim hujan. Tercatat pada tahun 1998 jumlah media cetak di Indonesia yaitu 289 penerbitan, lalu pada tahun 1999 penerbitan melonjak drastis menjadi 1.687 penerbitan. Dalam buku Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi karya Henry Subiakto dan Rahma Ida dijelaskan bahwa melalui kebebasan pers masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa termasuk kinerja pemerintah, dan kebebasan pers juga menjalankan fungsi sebagai pengawas pemerintah sehingga tidak akan terjadi lagi penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam praktiknya hingga era reformasi kebebasan pers masih menemui hambatan. Banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa pemberitaan pers yang sensasional akan berakibat bagi kemunduran bangsa, sebab terdapat ancaman isu sara, tekanan massa, bahkan legal resistment, business interest, suap, dan lain-lain. Dengan demikian, praktik kebebasan haruslah dikelola oleh masyarakat pers sehingga tidak akan menjerumuskan dan merugikan masyarakat luas. Sebab pada dasarnya tidak ada kebebasan pers yang tanpa batas. Jadi dalam era reformasi ini menganut sistem liberal dan juga sistem tanggung jawab sosial yang mana masyarakat haruslah bisa mengelola sendiri agar bangsa kita tidak dirugikan dan juga menjerumuskan masyarakat luas. Seperti yang kita tahu bahwa saking bebasnya sekarang banyak sekali hoax yang beredar. Oke, demikian penjelasan mengenai kebebasan pers dari saya. Terima kasih kepada dosen Sistem Komunikasi Indonesia Untak Surabaya, Ibu Herlina Kusumaningrum, SOS MA. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.